Yang namanya relationship, yang namanya hubungan itu sangat penting, dan ini fakta yang pertama, kebenaran yang pertama yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam interaksi kita dengan orang-orang lain di sekeliling kita, bahwa ternyata hubungan itu sangat penting. Kalau kita pelajari kitab Filemon ini, kita akan mendapati bahwa Rasul Paulus menaruh perhatiannya yang sangat-sangat besar supaya Filemon dan Onesimus ini bisa didamaikan kembali. Sehingga dia menulis surat meminta kepada Filemon, terima orang ini, terima kembali. Sekalipun dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar sekalipun, engkau harus menerima dia. Artinya Paulus memahami bahwa hubungan antara kedua orang ini sangat-sangat penting dan perlu segera dibereskan, perlu segera dicari jalan keluarnya. Sehingga Paulus meminta, sebenarnya dikatakan bahwa Paulus bisa saja memerintahkan kepada Filemon untuk terima dia. Tetapi Paulus berkata, saudaraku, terimalah dia dengan kasih. Artinya Paulus tidak mau menggunakan, mungkin Paulus adalah pimpinan, dan memang Filemon ini berada di gereja Kolose ya, kalau kita tahu bersama. Dan gereja yang ada di Kolose ini didirikan oleh Rasul Paulus sendiri. Mungkin yang melayani di situ adalah Filemon sendiri. Dan Paulus bisa saja memerintahkan, Filemon, kamu harus menerima Onesimus karena dia telah bertobat. Tetapi dalam suratnya dia berkata, saudaraku, terimalah dia dengan kasih. Saya tidak mau menggunakan hak saya, tetapi terima dia dengan kasih karena dia sudah bertobat, dia sudah menjadi orang baik dan sebagainya. Nah, ternyata hubungan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya sehingga Paulus berusaha mendamaikan kedua orang ini. Nah, pertanyaannya, kenapa hubungan itu penting? Kenapa hubungan itu sangat penting? Karena yang pertama, Tuhan sendiri yang mendesain kita, menciptakan kita untuk hidup bersama dengan orang lain. Karena Tuhan tidak mendesain kita untuk hidup sendiri di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak menciptakan saya dan saudara untuk kemudian hidup di tengah hutan sendirian dan sebagainya. Tuhan menciptakan saya dan saudara supaya kita bisa memiliki hubungan dengan orang lain, membangun relasi, membangun interaksi dengan siapa saja, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 18, apa kita sudah banyak kali dengar ini, tidak baik apa? Kalau manusia seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18, tidak baik. Nyanak baik kalau hanya ada Pastor Yongki saja di dunia ini. Ya, nyanak baik kalau kita hanya hidup seorang diri saja di tengah-tengah dunia ini. Ini Tuhan tahu. Tuhan menciptakan saya dan saudara supaya kita ada orang-orang lain di sekeliling kita, ada teman-teman kita yang mendukung kita, ada orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita, tapi itu ada dalam rencana Tuhan. Tapi faktanya tidak baik kalau kita hidup seorang diri saja. Ini rancangan Tuhan sendiri. Bahkan Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Tuhan bilang, baiklah kita, artinya kita berarti apa? Bukan cuma satu ya. Kalau kita itu berarti menggambarkan ada lebih dari satu. Nah, dalam hal ini Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi mereka berkomunikasi, baiklah kita putuskan untuk apa? Untuk menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Menurut rupa dan gambar ketiga pribadi Allah ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kealahan, di dalam Trinitas, dalam pelajaran tentang atau pengajaran tentang Trinitas itu menggambarkan yang namanya hubungan. Allah Bapa memiliki hubungan dengan Allah Anak. Allah Anak memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Begitu sebaliknya Allah Roh Kudus memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Terjadilah hubungan yang sangat baik, yang sangat harmonis di antara ketiga pribadi Allah ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata baiklah kita, ketiga pribadi Allah ini menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, yang punya hubungan yang baik sesama
di antara ketiga oknum Allah ini, maka kita juga harus mencerminkan sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya begini, kalau engkau punya hubungan, kalau engkau mau membangun hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, itu artinya engkau sementara mencerminkan natur Allah, pribadi Allah di dalam kehidupanmu yang menciptakan kita. Amin. Jadi kalau hidup ini engkau dikatakan sebagai troublemaker, sebagai penyebab, pengacau dan sebagainya, kerusuhan dan sebagainya, orang mungkin bertanya, apa orang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah? Allah itu menciptakan kita karena mereka punya keharmonisan, mereka bekerja bersama-sama, mereka punya tujuan yang sama. Nah, oleh sebab itu kita harus pahami yang pertama bahwa hubungan kita penting. Hubungan itu sangat penting karena pribadi Allah itu memiliki hubungan yang baik. Oleh sebab itu kita juga harus memiliki hubungan yang baik di antara sesama kita. Sama seperti pribadi Allah yang memiliki hubungan yang harmonis dengan yang lainnya, maka kita juga harus berusaha menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu fakta yang pertama, karena Tuhan, alasan yang pertama kenapa hubungan itu penting, karena Tuhan menciptakan, mendesain hidup kita. Engkau ada di tengah-tengah dunia ini supaya engkau mau mulai membangun hubungan dengan orang lain. Kau harus menganggap hubungan itu penting. Hubungan itu penting. Yang kedua, karena memiliki teman, bergaul dengan orang yang tepat akan turut menentukan masa depan Anda. Setuju ya? Alasan yang kedua kenapa hubungan itu penting, karena kalau kita bergaul dengan orang-orang tepat, punya hubungan dengan orang-orang yang benar, kita punya teman yang baik di dalam hidup ini, maka itu akan turut menentukan engkau mau jadi apa di masa depan. Amsal 13 ayat 20 berkata begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal hidupnya apa? Malang. Jelas firman Tuhan berkata, siapa bergaul, siapa memiliki hubungan, siapa menjalin hubungan dengan orang bebal, orang besae, maka masa depannya firman Tuhan bilang bebal juga, besae juga. Tetapi jikalau engkau berteman, bergaul, membangun hubungan dengan orang yang bijak, maka hidupmu juga akan menjadi bijak. Oleh sebab itu kenapa gereja ini sangat merindukan kita memiliki orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Ya, karena masa depan kita turut ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau engkau mau menjadi pengusaha, jangan bergaul dengan peminum. Ya, betul tidak? Kalau engkau menjadi pengusaha yang sukses, bangun hubungan dengan orang-orang pengusaha-pengusaha yang sukses. Maka sukses itu akan tertular dalam kehidupanmu. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ingin hidupmu benar, maka bergaullah dengan orang-orang yang benar. Kalau engkau ingin hidupmu sukses, maka bergaullah dengan atau carilah teman dengan orang-orang yang bisa membawamu kepada puncak kesuksesan. Karena pengkhotbah bilang begini, pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalau kita punya teman-teman yang baik, kalau kita punya orang-orang yang baik, kita punya sahabat-sahabat yang baik, maka itu akan mendatangkan reward, upah. Ditulis di sini kalau bahasa Inggrisnya mendapatkan reward, mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Untuk masa depan kita. Saya percaya kita semua ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat. Amin. Oleh sebab itu berdua lebih baik. Jadi kalau yang masih jomblo hari ini, segera ambil keputusan. Gaspol. Ya. Yang masih jomblo, so bekerja, so hidup mapan, ya, segera hubungi connect leader. Katakan saya mau konseling. Karena sekarang kalau mau nikah itu harus lewat connect group, connect leader.
Jangan langsung ke senior pastor atau jangan langsung ke lead pastor. Datang dulu melapor kepada connect leader. Ya. Kalau Anda sudah merasa siap, karena firman Tuhan bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, berdua lebih baik daripada cuma sampai-sampai di doa. Realisasikan saja. Bahkan begini, kita bisa mengalami mujizat dalam hidup ini, kita bisa mengalami hal-hal yang spektakuler dalam hidup ini kalau kita punya orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Percaya atau tidak? Dan firman Tuhan mencontohkannya dalam kehidupan kita. Ada cerita dalam kitab Markus 2 kalau tidak salah ya, tentang seorang lumpuh yang digotong, yang dibawa oleh empat temannya. Mereka bersusah payah, berlelah-lelah. Mereka mau masuk di pintu, mau ketemu dengan Yesus, tidak bisa karena begitu banyak orangnya. Akhirnya mereka ambil keputusan bagaimana caranya, naik loteng, bongkar atap dan kasih turun. Itu orang yang lumpuh di tempat tidur. Firman Tuhan catat apa? Ketika Tuhan melihat iman siapa? Iman mereka, bukan iman dari orang yang lumpuh. Ketika Tuhan melihat usaha, ketika Tuhan melihat iman dari orang-orang di sekelilingnya, dari teman-temannya, maka mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, mujizat bisa terjadi kalau engkau memiliki orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Amin. Bangun hubungan dengan orang-orang yang benar. Tapi kalau teman-teman kita, lingkungan pergaulan kita adalah orang-orang yang tidak baik, maka sudah pasti kesengsaraan, neraka di dunia engkau akan nikmati. Ya, di dalam kehidupan ini. Jadi hubungan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting. Jadi jangan sepelekan masalah hubungan. Tetap bangun hubungan di dalam kehidupan ini. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, sekalipun hubungan itu sangat penting, orang harus mengetahui caranya bagaimana menentukan orang-orang yang akan menjadi teman, menjadi sahabat, atau hanya sebatas kenalan, hanya sebatas masuk di daftar kontak orang. Orang harus punya kemampuan memilih. Karena kan orang bertemu dengan banyak sekali orang di sekeliling kita. Ketemu di pasar, ketemu di mall, ketemu di sekolah. Nggak mungkin orang semua akan masuk dalam kontaknya orang. Dan yang orang sudah kontak dengan orang sudah punya orang penomor, nggak semua juga akan jadi teman orang. Dan teman-teman di sekeliling kita itu juga nggak semua akan menjadi sahabat kita. Karena ada firman Tuhan bilang begini, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ada teman yang mendatangkan kesengsaraan, ada teman yang mendatangkan penderitaan. Tapi carilah seorang sahabat yang lebih daripada saudara. Sahabat itu lebih dekat, lebih karib, yang rela menegur engkau apa adanya, yang mau engkau maju, yang tetap bahagia ketika engkau ada di puncak, dan tetap bersama-sama dengan Anda ketika Anda berada di bawah sekalipun. Anda harus punya kemampuan untuk mencari orang-orang seperti itu. Karena di dalam kehidupan ini ada yang namanya toxic people. Tahu istilah toxic racun, toxic people? Ketika kita bergaul dengan orang-orang toxic people ini, maka akan melahirkan yang namanya toxic relationship. Hubungan yang beracun. Kata artinya ya, yang literal ya. Artinya begini. Dan ini firman Tuhan berkata begini, jauhilah orang-orang seperti itu, karena pergaulan yang baik itu pergaulan yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik di dalam kehidupan ini. Itulah pengaruh toxic people. Saya percaya tidak ada di gereja ini. Amin. Amin. Karena orang-orang seperti itu akan mempengaruhi, membawa dampak buruk di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa jangan, dalam kitab Mazmur kalau kita perhatikan, dikatakan jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini toxic people menurut firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan batasi. Jangan sekali-kali bergaul dengan mereka. Ya, duduk bersama, minum-minum bersama sampai larut malam, tidak tahu mau bikin apa. Sehingga yang terpikir merencanakan kejahatan, merencanakan pencurian dan sebagainya, karena tidak tahu mau bikin apa. Nah, orang harus punya kemampuan untuk memilih mana orang-orang yang tepat yang harusnya berada di sekeliling kita. Kita harus punya kemampuan tersebut.
Yang kedua, kebenaran yang kedua dari cerita Filemon dan Onesimus dan Paulus, bahwa saya dan saudara itu rentan mengalami yang namanya pecah kongsi atau apa istilahnya ya. Setiap kita berpotensi mengalami yang namanya rusaknya hubungan, terjadinya perseteruan, terjadinya perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Sekalipun itu sudah menjadi teman-teman kita, sekalipun sudah menjadi sahabat kita, orang yang paling dekat dengan kita, kita masih saja berpotensi untuk mengalami yang namanya rusaknya hubungan. Dan ini terjadi antara Onesimus dan Filemon. Hubungan mereka begitu dekat, antara Tuhan dan hamba begitu dekat. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya mereka mengalami yang namanya rusaknya hubungan di dalam kehidupan mereka. Terjadinya perselisihan dalam kehidupan mereka, terjadi pertengkaran yang hebat. Ya, mungkin Filemon langsung mengusir Onesimus, pergi kamu dari sini. Saya tidak tahu ya, ini hanya tafsiran liar saja, tafsiran bebas saja. Ya, akhirnya Onesimus pergi ke Roma, lari meninggalkan tuannya. Dan kita harus sadari, pahami bahwa saya dan saudara rentan terjadi yang namanya konflik. Bahkan orang-orang paling dekat sekalipun sangat rentan. Suami istri paling rentan terjadi yang namanya konflik. Orang tua dengan anak-anak, rekan kerja kita dan sebagainya, orang-orang yang dekat. Karena prinsipnya begini, orang yang ada di sekeliling kita, dia yang paling berpeluang untuk menusuk kita dari belakang. Betul tidak? Kalau orang di jauh sana cuma kenalan kita, yang ya mungkin sekali-kali ketemu dan sebagainya, ya mungkin mereka potensinya kecil. Tetapi orang yang paling berpotensi adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang-orang yang paling dekat dengan kita? Suami kita, istri kita, anak-anak kita, pacar kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa dengan cepat membelakangi kehidupan kita, pergi meninggalkan kita, bahkan menusuk kita dari belakang. Itu istilahnya. Ya. Jadi setiap kita rentan dengan masalah, rentan dengan konflik dan sebagainya. Hubungan suami istri, orang tua, kakak beradik. Bahkan ada kakak beradik yang tak mau saling bicara dan sebagainya. Ketemu pun buang muka dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang paling dekat, yang paling rentan untuk mengalami retaknya suatu hubungan. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Yang pertama, penyebab dari rusaknya sebuah hubungan adalah yang namanya bad habit. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan suka memfitnah, menghakimi, suka tidak bisa kontrol emosi, merasa selalu yang paling benar, terlalu pencemburu, tidak menepati janji, bahkan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadi pemicu penyebab rusaknya hubungan kita dengan orang lain. Oleh sebab itu Yakobus 1 ayat 21 bagian A berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik, dan kejahatan yang begitu banyak. Buang itu semua, kan itu kan mengganggu yang namanya relationship. 1 Petrus 2 ayat yang pertama berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah dan sebagainya. Itu buang. Karena itu menjadi penyebab munculnya, rusaknya masalah-masalah hubungan di dalam kehidupan kita. Suami istri, dengan anak-anak, dengan teman-teman, rekan kerja, bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Kita tidak kebal. Serohani apapun Anda, kita tidak kebal dengan yang namanya masalah-masalah di dalam hubungan. Sekalipun Anda setiap hari berdoa, setiap hari beribadah, tetapi kita masih rentan dengan yang namanya masalah-masalah di dalam hubungan ini. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa saya dan saudara itu rentan sekali mengalami masalah-masalah dalam hubungan. Saya membaca buku kemarin, dikatakan ada tipe-tipe orang hari ini. Ya, ada tipe-tipe orang, ada 10 tipe, tapi saya hanya mau kasih 3 saja. Ada yang tipe yang namanya tipe tank atau tipe bulldozer.
ya, yang selalu bahagia saja, tidak mau perhatikan orang lain, ya, dia tidak mau hiraukan orang lain. Itu menjadi penyebab berpotensi merusaknya sebuah hubungan. Ada yang tipe sniper, ada yang pakai AWM, ya, tipe sniper. Ya, tipe sniper itu apa ya? Kalau sniper dia kan dari jarak jauh dan dia silent, ya, dia enggak kedengaran dan sebagainya. Tetapi ketika dia tipe sniper ini, ketika dia berkata-kata, itu langsung kena di jantung. Itu tipe sniper katanya. Ada tipe yang namanya tipe granat. Nah, tipe granat ini orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang susah dikendalikan di dalam hidup ini. Tipe granat itu ketika ada masalah, ada situasi, dia bisa calm down sedikit. Tetapi tanpa ada aba-aba, dia langsung pecah. Ya, dia langsung pecah dan pada akhirnya mengakibatkan rusaknya hubungan dengan orang di sekitarnya. Orang di sekitar dalam tanda kutip mati, mengalami penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Bahkan pecahan-pecahannya itu sampai kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang tidak ada masalah itu menyebar sampai kepada orang-orang di sekeliling kita. Rusak kacau di rumah sampai tak bawa-bawa di kantor. Itu tipe granat katanya. Tipe granat. Dan masih banyak lagi orang-orang yang sulit, yang harus orang pahami, yang orang harus mengerti di dalam kehidupan ini. Tapi intinya bahwa saya dan saudara rentan dengan yang namanya masalah di dalam kehidupan ini. Terutama masalah relationship. Yang ketiga, yang terakhir. Banyak kali konflik diluaskan terjadi, perselisihan, pertengkaran, pertentangan, percekcokan, itu bahasa Alkitab ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Itu untuk rencana besar Tuhan di dalam hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Ini kebenaran yang ketiga. Saya baca ulang, mungkin perlu dicerna lagi ya, bahwa banyak kali konflik diluaskan terjadi, artinya bukan Tuhan ya yang menyebabkan konflik ya. Ketika engkau terjadi konflik, terjadi perselisihan, permusuhan, terjadi perseteruan dengan orang lain, itu Tuhan seringkalinya nak langsung langsung selesai. Tapi itu diluaskan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk memenuhi rencana Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kisah Filemon dan Onesimus, mereka mengalami perselisihan. Onesimus kemudian lari dari Filemon. Dan pada saat dia lari, dia ketemu dengan Paulus. Yang dia alami, yang dia dapatkan adalah kemudian Filemon bertobat. Onesimus kemudian bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata begini kepada Filemon, Filemon, terima Onesimus ini karena dia telah bertobat dan ini akan membawa dampak yang besar bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di Kolose, di jemaat Kolose. Dia akan sangat membawa dampak yang besar bagimu dan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat Kolose. Oleh sebab itu engkau harus menerima dia. Nah, ternyata rencana Tuhan adalah supaya Onesimus bertobat. Diluaskan terjadi supaya Onesimus bertobat. Dan Onesimus kemudian menjadi kawan sekerja Allah bersama-sama dengan Filemon, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai rekan sekerja Allah. Nah, ini kita harus pahami, kadangkala dan banyak kali kita harus percaya bahwa terjadinya perselisihan, terjadinya perseteruan dengan orang-orang di sekeliling kita, itu akan dipakai Tuhan untuk tujuan dan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan apa? Kenapa dia meluaskan konflik terjadi di dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah supaya engkau bertumbuh secara rohani. Supaya karaktermu semakin serupa dengan Kristus. Itu rencananya. Sehingga kemudian dia meluaskan konflik itu terjadi di dalam kehidupan ini. Karena kitab Amsal berkata bahwa besi menajamkan apa? Besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi konflik yang terjadi, gesekan yang terjadi, tujuannya adalah apa? Supaya kita lebih tajam, kita lebih hidup, kita lebih maksimal di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Yesus di dalam kehidupan ini.
Contoh yang lain, Yusuf dan kakak-kakaknya terjadi konflik ya. Perjanjian lama cerita Yusuf dan abang-abangnya terjadi konflik. Dan sengaja Tuhan luaskan konflik tersebut, perseteruan tersebut untuk apa? Untuk menjamin masa depan kehidupan keluarga mereka. Ini bagian dari rencana Tuhan, dan ingat ini, Tuhan akan memakai apa saja supaya engkau mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan salah satunya yang Tuhan pakai adalah masalah-masalah di dalam kehidupan hubungan kita dengan sesama. Oleh sebab itu, kalau engkau mengalami perselisihan dengan orang lain, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau mau saya belajar apa dari masalah saya hari ini? Engkau mau saya bertumbuh dalam hal apa? Ketika terjadi konflik antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak, sesama pelayan Tuhan, sesama rekan kerja, apa yang Tuhan mau saya pelajari di dalam kehidupan ini? Tanya kepada Tuhan. Sikapilah segala sesuatu dengan positif, bahwa ada rencana Tuhan di balik setiap masalah di dalam kehidupan ini. Ini 3 kebenaran penting, 3 fakta penting mengenai hubungan. Sekiranya ini kalau kita pahami bersama-sama, maka kita akan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses di tengah-tengah dunia ini. Karena kita memahami, oh ternyata hubungan itu sangat penting di dalam kehidupan ini. Hubungan itu begitu penting di dalam kehidupan ini. Dan kita memahami bahwa kita tidak kebal dengan yang namanya perselisihan. Kita masih manusia biasa di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Kalau engkau ingin tahu bagaimana cara menangani konflik, bisa nonton ulang khotbah senior pastor minggu lalu, Fair Fight. Sangat keren. Ya, itu kita bisa belajar bagaimana kita bisa menangani konflik secara nyata di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau engkau hari ini masih berselisih dengan temanmu, dengan orang-orang di sekelilingmu, mari kita contoh Tuhan, yang sekalipun dia benar, mau berinisiatif datang kepada Bapak Ibu Saudara, membangun hubungan kembali dengan engkau, sehingga engkau punya hubungan yang bagus lagi dengan Bapa di sorga. Tidak apa-apa kalau engkau berselisih hari ini, datang kepada orang yang salah paham dengan engkau. Berinisiatif, memang harus berkorban. Yesus saja berkorban untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Coba berkorban sedikit, harga diri kita, seberapa besar harga diri kita untuk menyapa orang lain. Mungkin engkau benar, tidak masalah engkau benar, Tuhan juga benar, Allah juga benar. Tapi dia rela mengosongkan dirinya. Dia merendahkan hatinya untuk datang kepada orang-orang yang berdosa. Mari kita datang kepada orang-orang yang mungkin berselisih dengan kita. Berinisiatif, traktir dorang, telepon dorang lebih dulu, bicara lebih dulu. Maka itu akan mulai membuat yang namanya rekonsiliasi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, biar kita semua boleh menikmati berkat Tuhan. Memasuki bulan November, Desember ya. Bulan penuh sukacita, joy to you and me. Akan memperingati kelahiran Kristus, biar kita boleh menikmati sukacita, melayani dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin.